Aloha teman-teman, apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap menghasilkan karya-karya yang kreatif ya. Oh iya, kalian pernah terpikirkan enggak gimana sih pandangan psikologi mengenai perkembangan karakter kreatif? Nah, kalau belum tahu, mari simak penjelasan kita berikut ini ya. Jadi, ada dua pandangan psikologi mengenai perkembangan karakter kreatif. Yang pertama, pandangan teori psikoanalisa, dan yang kedua, pandangan teori humanistik. Nah, kita langsung bahas aja ya pandangan yang pertama, yaitu teori psikoanalisa. Check this out! Kreativitas dipandang oleh teori psikoanalisa adalah sebagai sebuah hasil dari mengatasi suatu masalah yang telah dimulai ketika masih masa kanak-kanak. Teori psikoanalisa juga memandang pribadi yang kreatif sebagai individu yang pernah mengalami pengalaman traumatis, yang memungkinkan untuk memunculkan gagasan baru yang disadari maupun tidak adalah pemecahan inovatif dari trauma. Sigmund Freud yang merupakan tokoh psikoanalisa menjelaskan bahwa proses kreatif dari mekanisme pertahanan merupakan upaya tak sadar untuk menghindari kesadaran mengenai ide-ide yang tidak menyenangkan atau tidak dapat diterima. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai teori mekanisme pertahanan dari Sigmund Freud. Terdapat 9 mekanisme pertahanan dalam teori Sigmund Freud. Yang pertama adalah represi, yang kedua ada kompensasi, yang ketiga ada sublimasi, yang keempat adalah rasionalisasi, yang kelima adalah identifikasi, yang keenam adalah introyeksi, yang ketujuh ada regresi, yang kedelapan adalah proyeksi, dan yang terakhir adalah pemindahan. Itulah mekanisme pertahanan yang disampaikan dalam teori bapak psikoanalisa Sigmund Freud. Di belahan dunia yang lain, seorang psikoanalisis dan sejarawan seni asal Austria bernama Ernest Kris menekankan bahwa mekanisme pertahanan regresi atau kecenderungan untuk beralih ke perilaku pada tingkat perkembangan sebelumnya yang dapat memberikan kepuasan apabila perilaku saat ini tidak berhasil juga sering muncul dalam tindakan kreatif. Dalam teori kreativitasnya, Ernest Kris memandang kreativitas adalah ketika mereka yang paling mampu memanggil bahan dari alam pikiran tidak sadar. Apa ya maksudnya? Maksudnya adalah saat sebagian besar orang dewasa tidak pernah bisa lagi seperti anak-anak, namun orang kreatif tidak akan mengalami kesulitan untuk bisa seperti anak-anak dalam pemikirannya. Mereka dapat mempertahankan sikap bermain dalam menghadapi masalah serius dalam kehidupan, yang akhirnya mereka mampu melihat masalah-masalah dengan cara yang lebih segar dan inovatif. Setelah mempelajari kreativitas dalam pandangan teori psikoanalisa, sekarang kita membahas dalam pandangan teori humanistik yuk. Humanistik menekankan kreativitas sebagai hasil dari kesehatan psikologis tingkat tinggi loh. Dan menurut teori ini, kreativitas dapat berkembang selama hidup dan tidak terbatas pada 5 tahun usia pertama. Abraham Maslow juga pernah menyatakan bahwa orang yang sehat secara mental adalah orang yang mengaktualisasikan dirinya. Menurutnya, orang yang bisa memenuhi 4 kebutuhan pertama adalah orang yang bisa mengembangkan kreativitasnya. Kira-kira kebutuhan apa saja ya yang dibutuhkan? Kita bahas sama-sama yuk. Kebutuhan tersebut digambarkan oleh Maslow sebagai hierarki kebutuhan manusia. Kebutuhan tersebut ialah kebutuhan fisik atau biologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa dimiliki dan cinta, kebutuhan akan penghargaan dan harga diri, kebutuhan aktualisasi diri, dan yang terakhir adalah kebutuhan estetik yang dapat dikatakan juga sebagai kebutuhan being. Dengan terpenuhinya 4 kebutuhan pertama, maka mereka dapat mencapai apa yang disebut oleh Maslow sebagai peak experience, yang dimana akan menemukan kegembiraan dan rasa syukur karena hidup. Kreativitas erat kaitannya dengan perwujudan aktualisasi diri. Maka dari itu, 4 kebutuhan pertama disebut kebutuhan defisiensi, yang dimana dituntut untuk dipuaskan terlebih dahulu sampai kebutuhan itu tidak dibutuhkan lagi sebelum memenuhi kebutuhan perwujudan potensi diri. Selain Abraham Maslow, Carl Rogers juga berpendapat loh, kita simak yuk. Menurut Carl Rogers, kreativitas muncul dari interaksi pribadi yang unik dengan lingkungannya.
Menurutnya, ada 3 kondisi internal dari pribadi yang kreatif, yaitu kebutuhan terhadap pengalaman, kemampuan untuk menilai situasi patokan pribadi seseorang, dan kemampuan untuk bereksperimen dengan konsep-konsep. Rogers berpendapat bahwa individu yang memenuhi 3 ciri tersebut merupakan individu yang berfungsi sepenuhnya, yang menghasilkan karya-karya kreatif dan hidup secara kreatif. Dengan terpenuhnya ketiga ciri tersebut, dapat dikatakan individu tersebut memiliki kesehatan psikologis yang sangat baik dan juga merupakan bentuk dorongan dari dalam untuk berkreasi. Sekarang sudah pada tahu kan bagaimana kreativitas menurut pandangan teori dan para ahli. Sekian video dari kami, tetap kreatif dan tetap jaga kesehatan ya. Sampai bertemu lagi. See you!